Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga, biar nggak nangis-nangis lagi, nggak sedih-sedih lagi ya guys ya. Guys, makin panas dan makin menyala. Kapolri Sigit akhirnya angkat bicara dan baru akan mengkaji ulang kasus Vina Cirebon yang sudah 8 tahun berlalu, namun tidak selesai-selesai. Baru akan mengkaji ulang guys, gokil nggak tuh ya. Sementara itu, Tony RM selaku PH-nya Peggy Setiawan menemukan dan membongkar jika putusan para hakim MA terhadap 7 terpidana benar-benar ditolak. Waduh, pertanyaannya, apakah penolakan ini sesuai undang-undang yang berlaku? Pertanyaannya guys ya, apakah itu benar terjadi sehingga 7 terpidana ini tetap mendekam di penjara gitu ya? Sadis jika itu benar terjadi guys. Oke guys, seperti apa videonya? Ini dia, let's go. Let's go. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. Ini udah input. Ini ada putusan. Bentar, maaf ya. Baru akan melakukan pendalaman. Ini sudah 8 tahun ya guys ya. Kapolri kita baru akan melakukan pendalaman. Ini videonya kapan dan apakah ini benar kasus Vina dibahas atau gimana nih guys? Saya jadi bingung ini. Waduh, sayang banget ya jika itu benar terjadi ya. Jika itu benar apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Sayang banget. Oke, kita lanjut. Kan nomor 198 PK /PIT /2024. Ya. Ini putusan PK ya. Ini apa Pengadilan ini? Pengadilan Negeri Cirebon. Nomor perkara Pengadilan tingkat 1. Artinya nomor perkara pidananya dulu di Pengadilan Cirebon itu nomor 3 PIT ya. /PIT nomor 3 /PIT titik B /2017 /PN Cirebon. Kemudian nomor surat pengantarnya jenis permohonan PK jenis perkara PIT klasifikasi pembunuhan berencana. Kemudian tanggal diterima Pengadilan Mahkamah Agung 28 Oktober 2024. Kemudian tanggal registrasi dari nomor perkara 4 November 2004. Kemudian pemohon terdakwa ya, terdakwanya siapa saja di sini? Di sini terdakwanya adalah Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim, Rivaldi Aditya Wardana alias Andika bin Asep Budi. Nah, kemudian ketua majelisnya Dr. Andes Burhan Dahlan SMH. Anggota majelis 1 Yohanes Priyana SMH. Anggota majelis 2 Sigit Triyono SMH. Nah, kemudian panitera pengganti ya, itu Dr. Carolina SMH. Nah, kemudian tanggal putus Senin 16 Desember 2024 hari ini ya. Nah, amar putusan tolak PK para terpidana ya, jadi ditolak. Kemudian satu lagi perkara PK nomor 199 PK /PIT 2024 ya. Nah, terdakwanya langsung aja, ini perkaranya awalnya nomor 4 PIT ya, titik B /2017 PN Cirebon. Nah, ini tanggal masuk ke Mahkamah Agung ini Selasa 29 Oktober. Nah, tanggal registrasi 4 November. Nah, kemudian tanggal distribusi 20 November. Terdakwanya ada 6 ini ya. Eka Sandi alias Tiwul bin Murang, Adi Saputra alias Bolang bin Kasana, Jaya alias Liwon bin Sabdul, Sudirman bin Suratno, dengan Supriyanto alias Rasjul bin Sukadi. Nah, hakim katanya ketua majelisnya ini sama Dr. Andes Burhan Dahlan SMH. Ya. Kemudian anggota majelis 1 Supriyadi SAM Hum. Kemudian anggota majelis 2 Sigit Triyono SMH. Panitera penggantinya sama Dr. Carolina SMH. Kemudian tanggal putus Senin 16 Desember 2024. Amar putusan tolak. Tolak ya. Tolak sudah terpidana. Iya, yang memutuskan itu ya. Terpidana ini dengan nomor perkara PK 198 dan 199, ini amar putusannya itu ditolak. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. Ternyata justru otoritas penegakan hukum sendiri
yang menyimpan atau yang menyembunyikan fakta-fakta, bukti-bukti yang seandainya diungkap akan bisa menguntungkan nasib terdakwa. Tadinya saya beranggapan sudah terjadi dari pihak Polda Jabar barangkali menutup-nutupi sesuatu karena terendus ada sekian banyak kejanggalan yang sudah dipotret dengan sangat rapi oleh Bang Jutek dan kawan dan disodorkan ke majelis hakim. Harapan saya terhadap sekian banyak indikasi kejanggalan itulah tim sus akan kemudian melakukan koreksi, kemudian Mabes Polri mengumumkan secara terbuka. Baik. Tambahan lagi, Jenderal Listio Sigit sendiri, Kapolri sendiri sudah mengatakan kerja penyidik tahun 2016 tidak sesuai kaidah saintifik. Itu perkataan siapa? Iya. Perkataan Kapolri. Kapolri. Iya. Maka kita bisa maknai ada temuan-temuan saintifik yang sudah diperoleh oleh tim sus Mabes Polri yang punya nilai sebagai novum untuk diajukan dalam proses PK berikutnya. Oke, namun itu tidak diungkapkan. Nah, namun tetap ditolak. Ya. Komunikasi terakhir Anda dengan tim sus kemudian terkait barangkali ada bukti-bukti baru yang disampaikan kepada Anda dari temuan tim sus. Bu Titin yang punya pengakuannya kan yang punya hubungan dengan tim sus. Tim sus itu belum pernah hubungi kami, ya. Saya pribadi apalagi belum pernah dihubungi, ya. Ya, jadi saya belum pernah berkomunikasi dengan tim sus. Kalau dengan tim penyidik di Barreskrim, setiap pemeriksaan kami berkomunikasi, ya, untuk terkait dengan laporan kami. Karena para penyidik itu mempunyai kewajiban untuk SP2HP, memberikan perkembangan tentang penyelidikan yang sedang terjadi. Selama ini perlakuan teman-teman dari Barreskrim Mabes Polri secara lembaga Barreskrim dan Mabes Polri, saya acungin kalau ada 6 jempol lah, ya. Sangat mereka akomodir, diterima baik, sampai hari ini pun masih diproses. Hanya menurut kami kurang cepat, gitu kan. Itu sebabnya karena ini menyangkut narapidana yang kemarin PK-nya diputus itu ditolak, ya, dan mereka ada di dalam tanpa hitungan hari kapan harus keluar, dan kesian mereka 1 hari pun ada di dalam kalau betul atas apa yang tidak mereka lakukan. Makanya kami minta tolong dipercepat lah, itu aja. Apa yang Pak Reza katakan kami juga lagi tunggu. Kalau kemarin kami paham mungkin kalau misalnya hasil kerja tim sus diungkapkan akan bisa mempengaruhi, walaupun itu harapan kami ya sebelum PK. Tapi karena sekarang PK sudah diputus, ya diumumkanlah oleh Kapolri supaya kami bisa paham, masyarakat bisa tahu apa sih kerjanya tim sus, versi polisi itu apa sih, gitu kan? Gitu. Bu Elsa, ada kemudian mohon maaf saya potong. Memang benar ya, harusnya tim sus juga mengumumkan apalagi sebelum putusan MA ini, tim sus telah mengumumkan kepada publik atas temuan-temuan yang mereka lakukan terhadap penyidikannya di Polda Jabar atau saksi-saksi Ibtu Rudiana. Tapi sampai sekarang nihil, nggak ada gitu ya. Memang ini pertanyaan semua netizen ini guys. Kita lanjut guys. Potong. Kalau Anda berbicara soal keterangan saksi harus valid, ada keterangan Aep dan juga Dede yang sepertinya semakin kesini sudah bertolak belakang, Bu. Artinya apa yang ingin Anda jelaskan? Iya, itu harus diproses hukum. Harus diproses hukum, Mbak, praktis. Di proses hukum sehingga ada putusan yang inkrah, dan putusan itulah yang menjadi novum, bukan. Tetapi Aep tidak pernah datang ke persidangan, Bu. Bukan persidangan PK, Mbak. Ini kan nggak ngerti proses hukum sih, nggak menghukum acara. Maksudnya perkara yang benar. Langsung ngegas dia ya. Sekarang kan Pak Jutek sedang melakukan upaya hukum nih, Pak Jutek. Melaporkan Aep. Nah, buktikan nanti dalam proses itu bukan di putusan, bukan di perkara PK loh. Itu setelah nanti inkrah, hasil inkrahnya apakah Aep yang benar atau Dede yang benar, itulah yang menjadi novum. Begitu, bukan Aep nggak pernah datang, memang nggak pernah. Iya, oke, mantap ya. Jadi nanti jika benar yang disampaikan Elsa Sharif ini guys, jika Aep yang ingkrah atau Dede yang ingkrah putusan hakim nantinya gitu ya, ya itu baru namanya novum saja ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ada yang percaya nih, ada yang berpikiran seperti saya, jika nanti putusan yang dikatanya ingkrah oleh Elsa Sharif ini, apakah itu
Dede yang benar atau Aep yang benar gitu ya. Kalau menurut saya yang benar nanti bakalan Aep itu. Ini analisa saya guys ya, berpendapat boleh ya guys. Analisa saya nanti yang akan menang nanti atau yang akan diambil dibenarkan nanti saksinya mungkin kemungkinan adalah Aep bukan Dede. Sebab jika Aep disalahkan nanti lalu Dede yang dibenarkan, itu akan bertolak belakang dengan putusan MA yang ada saat ini. Nah, jadi kita udah tahu ya guys ya apa keputusan nanti. Ini kira-kira nih, ini adalah pendapat saya guys ya. Berpendapat boleh dong ya, itu adalah hak konstitusi kita guys. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini dan masih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.